Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Biariza. Saya Rahma Adila. Saya Elizabeth Afisa Angelina. Saya Muhammad Nisa Benggara. Dan saya Bintang Fajar Ramadan. Kami dari kelas 8. Kami akan membuat video pendek tentang kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada razia. Silakan kalian keluar dan tinggalkan tas di dalam kelas ya. Ayo anak-anak semuanya masuk dulu. Nah, ikut ibu ke ruang BK ya. Tunggu apa sih? Ya. Ada apa, Bu? Bintang, ini apa? Kenapa kamu ini bawa ke sekolah? Dapat dari mana barang ini? Dari online, Bu. Kamu dari kapan pakai ini? Masalah 2 minggu yang lalu. Karena kamu sudah melanggar peraturan sekolah, maka kamu akan ibu keluarkan dari sekolah. Besok pagi panggil orang tua kamu untuk datang ke sini ya. Nah, dari video tadi, kita sudah mengetahui salah satu dampak negatif siswa yang menggunakan narkoba di lingkungan sekolah. Untuk tahu lebih lanjutnya, simak video wawancara saya bersama penyuluh narkoba di kantor BNN Lampung Selatan. Perkenalkan, nama saya Mutia Fahmi Hidayati. Saya selaku penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Apa sih narkoba itu? Apakah itu bahaya dan apa dampaknya atau akibatnya buat remaja kayak kita? Narkoba itu sendiri sebenarnya itu merupakan dari tumbuhan atau tanaman, baik itu ada tumbuhan yang dari sintetis atau yang bukan sintetis, yang bisa menyebabkan ketergantungan ya. Jadi kalau narkoba itu kenapa berbahaya? Karena narkoba itu yang diserang pertama kali adalah otak. Otak kita yang diserang pertama kali. Jadi kalau misalnya udah larinya ke otak, dia itu bisa lari ke seluruh tubuh kita ya. Dia bisa menyebabkan gangguan jiwa, gangguan jantung ya, kesehatan ya. Gangguan kesehatan itu bisa di jantung, paru-paru, lalu kemudian hati ya, lalu kemudian ke kulit. Banyak efek yang ditimbulkan dari si narkoba ini. Bahkan penyakit menular juga bisa timbul gara-gara narkoba, seperti HIV ataupun AIDS ya, hepatitis ya. HIV AIDS yang memang berbahaya itu, yang belum ada obatnya, itu juga bisa kena gara-gara narkoba. Itu berbahaya untuk kesehatan. Melalui, kalau untuk penggunaannya sendiri itu ada macam-macam ya. Narkoba itu ada yang digunakan secara langsung, bisa diminum, bisa disuntik, ada juga yang bisa dihirup, kayak gitu ya. Terus apa ya yang bisa menyebabkan seseorang itu ingin mencoba narkoba padahal tuh udah tahu nih apa akibat buruknya? Ya, kalau kenapa orang banyak yang pengen pakai narkoba itu sebenarnya pertama tuh orang pasti banyak tuh coba, penasaran, coba-coba. Apalagi kalau di kalangan remaja nih, biasanya sih lebih ke teman-temannya
Jadi teman-temannya ini satu kelompok nih, dia merasa apa namanya, lu nggak keren kalau lu nggak nyobain gitu kan. Misalnya dia kayak dari yang ringan dulu deh, minum-minuman dulu, gitu. Minum-minuman, dia teman-temannya lagi nongkrong, kumpul-kumpul, kemudian diajakin, cukup banget nih kalau lu nggak nyobain gitu kan. Jadi penasaran dong, kadang kan anak muda kalau misalnya dipanasin, dikomporin sama teman-teman, dia, masa ya gue nggak berani cuman kayak gini doang, nyicip sekali 2 kali, padahal dia tahu nih efeknya katanya kemarin sih berbahaya buat kesehatan gitu kan, tapi nggak apa-apa, nyoba sekali juga nggak akan ngaruh katanya gitu kan. Nah itu penasaran ya, nyoba, akhirnya ternyata enak buat dia gitu kan, enak dalam arti tanda kutip ya, enak buat dia. Kalau kemudian merasa nyandu atau dia pengen pakai lagi gitu. Jadi yang pertama karena penasaran, pengen coba-coba, lalu kemudian dia lingkungannya yang mendukung, temen-temennya gitu. Terus apa itu minuman keras dan rokok itu bisa mendorong penyalahgunaan narkoba? Ya, seperti tadi saya katakan, teman-teman ini kan kalau untuk narkoba sendiri ada banyak ya jenisnya. Yang biasa didengar sekarang ini apa? Yang biasa sekarang dengar kalau untuk narkoba sendiri? Sabu yang sering di TV ya, yang saya tadi sabu, apalagi? Kemudian disuntik itu Heroin, terus ganja ya. Nah, itu yang familiar. Tapi itu beli kan mahal harganya. Nah, sebenarnya rokok dan juga alkohol ini termasuk dalam bahan adiktif. Nah, narkoba ini sebenarnya singkatan, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, untuk rokok dan alkohol ini masuk dalam kategori bahan adiktif. Kalau kayak sabu, ganja, heroin putau itu masuknya ke narkotika dan psikotropika. Nah, untuk si rokok sama si alkohol ini masuknya ke bahan adiktif. Tapi si rokok ini biasanya dia pintu gerbang masuk ke narkoba. Nah, rokok ini juga ada candunya. Kalau misalnya udah pakai rokok, rata-rata sih orang yang merokok tuh kayak apa ya? Kayak nggak bisa hidup tanpa rokok ya. Kayak misalnya makan aja deh. Kita manusia perlu makan kan. Nah, kayak orang kalau udah kecanduan rokok tuh kayaknya malah mentingin rokok deh daripada makan. Kadang kan ada kan yang kayak gitu, mendingan gue nggak makan daripada gue nggak ngerokok gitu kan. Nah itu mulainya dari rokok yang paling kecil, lalu kemudian alkohol. Nah alkohol ini sama, dia memabukkan gitu kan, menyebabkan hilang kesadaran juga kan. Nah itu dari bahan adiktifnya kan, bisa naik kelas lagi sampai ke narkotika gitu. Terus apa kecanduan alkohol sama narkoba itu bisa disembuhin? Kalau untuk penyembuhan si narkoba ini, kalau sembuh total kayak penyakit itu enggak ya. Jadi kayak dia bukan penyakit yang misalnya kita berobat terus sembuh, enggak bisa kayak gitu. Karena yang pertama kali diserang tadi itu kan adalah otak. Kayak otak ini kalau misalnya udah kena narkoba, dia tetap cacat bahasanya gitu. Mungkin dia bukan sembuh, bahasanya pulih gitu ya, dia bisa pulih, tapi ada kemungkinan untuk kumat lagi, itu ada gitu. Dan misalnya dia nggak kumat lagi nih, nggak ketergantungan lagi, cuman ada efek yang ditimbulkan dari si dia dulu pakai narkoba ini. Kayak misalnya dia dari gampang bengong misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian ada penyakit bawaan yang memang dulu dia sebabin dari dia pakai narkoba itu kayak gitu. Jadi Kecanduan alkohol bisa disembuhkan. Nah, kecanduan ini kan tadi saya bilang nggak bisa sembuh, tapi bisa dipulihkan. Itu dengan jalan apa? Rehabilitasi gitu. Jadi kalau misalnya orang sakit itu masuknya ke rumah sakit gitu ya, berobat. Nah, kalau ini orang yang kecanduan narkoba itu jangan ditangkap polisi sebetulnya. Kalau memang dia pure pengguna ya, dia harus dibawa ke tempat rehabilitasi. Di mana? Di BNN Kabupaten Lampung Selatan bisa. Kalau misalnya dia ketergantungannya sudah parah, itu bisa kita bawa ke rumah sakit ketergantungan obat. Nah, ada di sini di Lampung Selatan, yaitu di lokal rehabilitasi Kalianda. Nah, di situ nanti kalau misalnya memang perlu rawat inap, itu rumah sakit untuk orang yang kecanduan lah bahasanya gitu di situ.
Terus nih ya, kenapa remaja atau generasi muda itu bisa menjadi sasaran utama bagi para pengedar narkoba? Ya, kenapa sasaran utamanya para remaja? Memang yang paling banyak ini untuk pengguna ini, pemakainya ini tuh banyak kalangan remaja. Karena remaja-remaja ini yang masih gampang goyah. Mereka cari jati diri lah bahasanya ya. Yang paling gampang dihayu-hayu lah ya bahasanya. Ya kayak itu tadi deh, kalau misalnya dia ngomong lo nggak keren deh kalau lo nggak ngerokok kayak gitu kan, lo nggak keren kalau lo nggak coba minuman ini kayak gitu. Anak muda sekarang itu modelnya panasan gitu ya, gampang kena kompor gitu. Kalau misalnya dia gua cuma nggak mau nyobain aja dikatain cupu kayak gitu kan, nggak bisa, saya harus nyoba. Nah gitu, satu, mereka mencari jati diri, gue mau coba deh, siapa tahu gue nggak ketagihan. Mungkin dia punya pikiran seperti itu gitu kan. Padahal sebenarnya narkoba itu berdampak karena memang sasaran untuk kalangan pelajar ini nggak main-main loh, banyak. Nggak cuma orang yang bekerja yang punya penghasilan atau orang yang tidak berpenghasilan. Kalangan pelajar mahasiswa ini ada di urutan nomor 2 setelah orang yang bekerja. Orang yang bekerja jelas nomor pertama. Pelajar dan mahasiswa ini malah di urutan kedua gitu. Karena memang untuk generasi muda ini yang memang itu tadi nyari jati diri gitu kan. Mereka ini gampang terpengaruh. Nah, inilah yang harusnya setiap remaja punya. Jadi mereka punya ketahanan diri gitu ya terhadap penyalahgunaan narkoba. Kalau misalnya dia bahasanya kalau iman kita kuat ya, insya Allah nggak akan goyah. Gue nggak mau nyicip sekalipun. Kalau dia udah goyang sedikit aja ada rasa, kayaknya nggak apa-apa deh nyoba ya. Kalau misalnya diajakin tuh merokok dulu sekali 2 kali nggak apa-apa lah gitu. Itu udah goyang itu udah susah gitu. Jadi kita harus kuatkan diri kita gitu. Gimana ya cara biar kita tahu kalau keluarga, teman, atau orang terdekat di sekitar kita ini merupakan pemakai atau pecandu narkoba, dan tindakan apa yang harusnya kita lakukan kalau kita tuh udah tahu nih kalau orang di sekitar kita itu adalah salah satu pemakai atau pengguna narkoba. Kalau yang paling umum itu orang berpikir narkoba kalau dilihat secara fisik, kalau misalnya dia pemakainya masih baru ya sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang paling pertama dan utama tuh orang pakai narkoba itu sering bohongnya ya. Dia suka bohong. Kayak misalnya untuk pelajar selain bohong dia suka nyolong. Pelajar ini belum punya uang ya kan, harusnya tugas utama dia apa? Sekolah dan belajar ya. Dia harusnya pergi ke sekolah, ngomong dari rumah dia pergi sekolah, nggak taunya dia nggak ke sekolah, bohong sama orang tuanya. Terus dia kalau misalnya butuh sesuatu untuk membeli barang itu belum punya penghasilan kan, dari mana dia uang dapatin kalau nggak dari nyolong ya kan. Ambil barang temen-temennya, ambil barang keluarganya. Terus kemudian kalau itu dari yang sekilas ya. Kalau misalnya emang dia udah kecanduannya udah levelnya berat, itu kelihatan dari fisiknya yang matanya itu kelihatan merah kayak gitu. Ngomongnya itu suka kayak nggak fokus ya. Gimana bahasa nggak fokusnya nih? Kayak ngelantur. Terus kemudian ngomongnya kayak cadel-cadel kayak gitu. Itu udah level parah sebetulnya. Tapi kalau yang paling gampang itu tadi itu dia nggak mau kontak mata juga loh sama orang. Biasanya dia nggak mau kumpul bareng-bareng kayak gini, nggak mau sosialisasi sama orang. Misalnya kayak di rumah maunya menyendiri aja, ada kumpul arisan apa kumpul keluarga gitu, mana mau dia kumpul, nggak akan mau dia menyendiri atau berkumpul dengan teman-teman yang memang sama pemakai juga gitu. Nah, saya tadi juga udah jelasin sedikit mengenai rehabilitasi. Kalau ada keluarga, teman, atau tetangga yang memang kita tahu dia memakai narkoba, daripada ketangkap polisi, jadi dia untuk rehabilitasi gitu. Karena dia itu tadi nggak bisa sembuh sakit, tapi kita bantu untuk pulihkan. Dia kalau misalnya sudah pulih, dia bisa kembali lagi ke masyarakat. Kadang kan stigma di masyarakat itu orang yang pakai narkoba itu kayak penyakit menular. Jadi dijauhin. Kalau nggak dijauhin, ada juga yang misalnya keluarganya sendiri tuh nutup-nutupin, takut malu kan kayak aib ya. Jadi kalau misalnya ada amit-amit lah kita yang
ada keluarga yang anaknya kena narkoba, dia nggak mau ngomong sama orang lain, ditutupin sama dia, takut nanti jadi bahan omongan orang lain kayak gitu kan. Ih, nanti gue dikatain tetangga gue nih, gue ya gitulah ya. Kalau orang-orang sekarang kayak gitulah, mentingin omongan orang gitu. Nah jangan kayak gitu. Lebih baik anak ini kita dorong untuk rehabilitasi, kita rangkul gitu, kita ajak dia untuk merehab diri gitu. Sikap kita terhadap mereka yang udah terlanjur terjebak dalam dunia narkotika itu berarti harusnya merangkul mereka. Betul gitu ya. Terus gimana ya cara menanggulangi atau cara meminimalisir lah agar kita itu nggak terjerumus nih, kan sekarang kan anak-anak muda kan ya mungkin udah tren lah gitu. Itu gimana ya Kak caranya biar kita nggak terlalu Ya, kalau untuk pelajar ya, yang Untuk utama pelajar, ini kan untuk ya. pelajar. Pelajar nih lebih ke menyibukkan diri ya. Kayak sekarang sih menyibukkan diri bukan berarti main HP ya, main game terus-terusan, nggak bagus juga. Lebih ke ikuti kegiatan positif ya. Kan ada ekskul tuh di sekolah. Kalau misalnya di sekolah memang udah cukup, mungkin bisa aja ditambahin di lingkungan rumah. Kan ada ya kayak kegiatan Karang Taruna atau mungkin Risma. Di sekolah ekskulnya jelas ada gitu. Lebih baik kita menyibukkan kegiatan kita pada kegiatan yang positif. Nah kan jadi udah sibuk nih dengan kegiatan positif kayak gitu, kita insya Allah nggak akan ada pikiran aneh-aneh deh. Orang yang makan narkoba itu sebenarnya ya satu untuk senang-senang. Kalau kita udah punya kegiatan yang positif, kita udah senang dong. Kita hormon endorfin kita, hormon senang kita itu udah keluar dengan kita misalnya ikut kegiatan positif, kayak olahraga tuh. Kita udah senang dengan olahraga, kita nggak akan butuh cari untuk nyenengin yang lain gitu. Terus kayak misalnya kita main HP udah senang gitu, boleh, cuman kita tetap harus batasin dong. Kita harus imbangin dengan kegiatan belajar kita gitu kan. Yang pertama sih paling itu yang jelas, menyibukkan diri kita untuk ngikutin kegiatan yang positif. Yang kedua, pilih teman. Memang ada bahasa yang jangan pilih-pilih teman gitu ya. Cuman kita maksud dalam artian pilih teman ini kalau kita ngerasa teman ini memang ngajak kita ke hal yang lebih positif, nggak apa-apa. Cuman kalau kita udah sebenarnya tahu nih teman itu tuh sebenarnya sering bolos, teman itu sering apa ya nggak benar, atau mungkin ngajakin nakal kayak gitu, suka ngerokok, itu ya lambat laun lah kita ketularan. Ya bahasanya aja, kita temenan sama orang jualan parfum, kita akan kebagian wanginya. Kalau misalnya kita temenan sama temen yang emang kelakuannya agak minus, ya kita ikut kena imbasnya meskipun kita nggak ikutan. Misal nih, itu kan ada kejadian kayak gitu kan, tawuran yang sekarang lagi ramai tuh. Itu misalnya ada cuma nongkrong doang, cuma nonton aja deh ya misalnya, tapi dia remaja nih, padahal tawuran emang kalangan remaja, kan nak ciduk juga kan sama polisi, padahal dia cuma nonton. Bahasanya kayak gitu. Jadi ya kalau bisa sih sama yang hal-hal yang negatif itu ya mendingan jauh-jauh deh gitu. Kalau misalnya kita bisa ngerangkul teman kita ini ikut kegiatan yang positif, kenapa enggak? Tapi kalau memang dia dirangkul nggak bisa, susah, ya udah tinggalin aja deh teman yang nggak bawa manfaat gitu ya. Gimana? udah segitu aja ya kira-kira pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Sama-sama, semoga sukses. Sampailah kita di akhir video. Terima kasih kepada Ibu Mutia Fahmi selaku penyuluh narkotika di kantor BNN Kabupaten Lampung Selatan yang sudah menyempatkan waktunya dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Menjauhi narkoba sama dengan menyelamatkan masa depan. Aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.